Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pu, Bang Jen ada nggak tahu ya. Ya, Bang terima Jen kasih. belum masuk kayaknya. Dan buat teman-teman yang hadir malam ini, salam kenal yang belum kenal. Semoga sehat selalu ya kita di dalam kondisi seperti ini. Oke, ini sebelum kita ke Canva, sebenarnya ada hal yang menarik yang memang harus kita ketahui bareng-bareng. Kenapa sih desain, kenapa sih gambar itu saat ini di zaman ini khususnya di bidang bisnis itu menjadi hal yang utama selain tulisan. Kenapa kakak kasih tugas? Umi kenapa nggak? Karena seperti ini, kalau misalnya kita buka toko secara fisik gitu ya, toko di dunia nyata gitu ya, kita misal buka butik dan lain-lain, mereka biasanya langsung datang ke toko, datang ke butik, pegang, disentuh, dicoba, pada saat cocok langsung beli. Artinya di situ ada interaksi, ada langsung megang fisiknya gitu, dan bisa dipercaya. Nah, sedangkan kalau kita nih, khususnya di bidang online, nggak ada fisiknya, hanya bermodalkan tulisan dan juga gambar, khususnya gambar dan juga video. Nah, lalu gimana orang bisa percaya kalau gambar dan juga bentuk iklannya itu tidak membuat orang pengen beli lah jatuhnya gitu, nggak menarik. Karena kan kalau yang saya pernah baca, gambar itu bisa dikatakan gambar mewakili sejuta kata, katanya itu. Jadi artinya bagaimana dengan kita membuat suatu gambar, tapi bisa menjelaskan kenapa nih, atau ada apa nih, atau juga kelebihan dari produk kita nih apa. Nah, itulah sebabnya kita juga harus pintar-pintar bikin konten berbentuk visual. Nah, ini saya izin share screen ya. Silakan. Oke, dapat nggak nih? Dapat ya. Nah, ini tuh jumlah penduduk Indonesia 2018. Saya belum dapat yang terbaru. Bisa dikatakan didominasi sama generasi milenial, yaitu generasi Y dan Z antara 15 belasan sampai di 30 itu yang mendominasi di situ. Nah, ciri khas dari generasi milenial yang saya baca, mungkin kalau ada yang tahu buku Millennial Skills Everything, ya, itu tuh nantinya ya, artinya tuh bisa berapa tahun kemudian semua marketnya itu akan dikuasai sama anak milenial. Itulah kenapa saya ya memberanikan diri terjun ke TikTok yang sampai sekarang mungkin masih banyak yang menganggap itu tabu, tapi sebenarnya sudah mulai agak bergeser, tidak hanya sekedar joget-joget dan juga alay, tapi ke TikTok, ke Instagram itu masih dipenuhi sama anak-anak milenial. Nah, nanti yang menguasai market kan yang kita tahu ya, terbesar market itu adalah ibu-ibu. Ya, kalau misalnya kita jualan baju anak, yang disasar adalah ibu-ibu. Kita mau jualan fashion perempuan ya pasti ibu-ibu. Fashionnya bapak-bapak, ibu-ibu juga yang megang. Nah, artinya nantinya gitu ya, ibu-ibu ini dikuasai sama ibu-ibu milenial, mama milenial ini gitu. Yang di umur ibu-ibu muda 25 sampai 35. Nah, itu nanti sudah umur segitu dan saya sudah kayaknya udah tanda-tanda melewati generasi 25 sampai 35 gitu kan. Nah, yang di mana yaitu ya mama milenial atau khususnya intinya milenialnya lah. Mereka lebih tertarik dengan berbau grafik, berbau visual, gambar dan juga video. Nah, artinya ini juga jadi peluang. Kalau diprediksi katanya perkembangan dari bisnis online itu akan memuncak di tahun 2004-2005, intinya 2024-2025. Intinya menuju ke 2025. Karena memang gen milenial udah mau ke sana nih gitu. Cuma masalahnya dipercepat karena adanya pandemi ini gitu. Karena semuanya pada belanja lewat online dan lain-lain. Nah, singkat cerita seperti itulah.
Nah, ini komposisi penduduknya ya. Kalau yang hijau ini generasi Z, yang hijau tua ini generasi Y, generasi X. Yang generasi apa yang? Saya masih milenial saya. Bukan. Saya masih 17-an kok. Oh iya, oke. Percaya. Pada masanya. Nah, ini bisa dibilang ya sudah kelihatan lah bahwa generasi milenial, generasi Y dan Z ini yang sudah menguasai. Jadi mau nggak mau kita juga harus melek ke sana. Kita harus bisa nerjemahin edukasi produk kita, jasa kita ke dalam bentuk visual. Nah, konsumsi internet rata-rata anak milenial kalau misalnya make internet ya, entah browsing YouTube, media sosial gitu ya. Pokoknya intinya yang berbau dengan internet itu rata-rata di 4 sampai 6 jam. Mantap. Per hari rata-rata. Nah, anggap kita ambil tengah-tengahnya di 5 jam aja. Ya, artinya ada peluang untuk mendapatkan si generasi milenial ini tinggi banget gitu, karena 5 jam loh dia, entah pasti kan larinya ya hal-hal yang menghibur gitu ya, kebanyakan tuh mereka mencari hal-hal yang hiburan lah, entah ke YouTube, ke Instagram gitu ya, ke TikTok, jadinya itu semua berbau atau ada visualnya, karena kalau misalnya tidak menarik buat mereka itu di skip bisa aja. Gitu. Itulah kenapa yang Instagram dan juga TikTok ini masih tetap ada di paling atas media sosial yang tertinggi. Ini aksesnya gitu ya, dia pakai smartphone paling tinggi. Jadi kalau misalnya untuk akses internet tertingginya 98% itu menggunakan smartphone. Nah, salah satu ciri khas menggunakan handphone itu nggak bisa terlalu lama melihat tulisan. Ya, jadi maksudnya kalau baca e-book ya, khususnya saya sendiri gitu ya, kayak baca e-book, baca buku digital gitu, itu agak kurang bisa lama gitu kalau misalnya lewat handphone gitu, karena mungkin kecil dan juga kita harus melihat layar, jadi mau nggak mau mereka itu lebih suka yang dalam bentuk gambar. Nah, cuma masalahnya kalau kita buat buat visual kayak gini aja, yang seperti yang saya buat ini untuk presentasi, itu biasanya pakai aplikasi yang rada rumit. Saya ingat banget waktu pas saya kuliah dulu, saya kuliahnya informatika. Kalau ada yang hubungannya desain, entah web design lah, bikin user interface atau apa gitu, itu saya hindari. Kenapa? Saya itu sulit kalau dibandingkan dengan coding ya. Saya lebih suka coding karena hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya harus ngedesain atau harus apa gitu, itu nyerah deh gitu. Nah, kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk profesionalnya itu tuh lumayan rumit. Saya belajar Corel, saya belajar Photoshop gitu ya, Adobe Premiere, ya, dan teman-temannya inilah yang ada di layar, itu tuh ribet menurut aku. Agak berat, yang dimana saya aja posisinya terbiasa dengan teknologi. Yang mungkin lagi ada berapa di sini? Atau mungkin sayanya kali ya, yang mungkin agak lemot gitu. Tapi menurut saya ini kurang pas. Nah, selain itu waktu pas awal-awal saya bangun Zaiba juga, saya butuh tim untuk konten kreator yang membuat konten di Instagram, lalu buat flyer gitu ya, intinya. Ada lagi nggak di sini? Lain. Nah, yang biasanya saya butuhkan tuh, yang saya cari, yang saya buka lowongan itu SMK multimedia. Nah, di SMK multimedia itu juga agak sulit nih untuk dapetin pegawai yang memang bisa desain, yang bisa nerjemahin apa yang aku pengen ke dalam bentuk konten. Karena memang kan kalau hanya desain aja itu ya mudah lah. Tapi kalau bisa menjelaskan apa yang kita mau itu yang agak sulit. Tuh, jadi ya udahlah, yang penting
pada saat apa namanya, pada saat rekrut saya asal aja, saya terima. Yang penting dia tahu komposisi warna, dia tahu tentang konsep apa namanya iklan atau bikin konten. Yang penting kayak gitu. Nggak pinter, nggak jago bikin pakai aplikasi yang tercantum di sini nggak apa-apa. Nah, itu ada lulusan SMA, ada lulusan SMK biasa gitu. Sampai akhirnya itu saya ajarin Canva. Hanya sekitar seminggu 2 minggu mereka terbiasa sampai akhirnya bikin konten pun juga Masya Allah gitu ya, keren juga, walau hanya dari Canva, bukan aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah ini beberapa kekurangan juga kalau pakai aplikasi yang tadi ya, ada Corel, ada Photoshop, ada AI gitu. Nah salah satunya yang bikin nggak nyaman adalah kalau kita kerja gitu ya, kita kerja itu harus di laptop itu aja, harus di PC itu aja, nggak bisa kita pindah ke laptop yang lain. Jadi kalau pakai Corel, saya pakai laptop di sini gitu. Terus tiba-tiba saya harus kemana, saya nggak bawa laptop itu, saya nggak bisa kerja. Nah, kalau di Canva, kita mau pakai laptop, pindah-pindah, mau ganti handphone, atau seperti apa, itu tuh gampang. Semua hasil kerjaan kita tersimpan di situ. Gitu ya. Jadi kita, misal nih, kita pakai laptop yang ada di rumah, terus tiba-tiba kita harus mungkin ke rumah orang tua, gitu ya, ke mertua mungkin. Kita nggak bawa laptop, kita bisa ngelanjutin kerjaan kita pakai handphone, atau mungkin pinjam laptop suami. Nah itu bisa gitu dengan gampangnya kita bisa pindah-pindah kerja. Artinya Canva ini sangat memudahkan siapapun untuk kerja di mana saja, kapan saja, dan semua fitur-fitur itu lengkap di Canva. Nah ini Canva sebagai solusinya. Ini kalau misalnya tampilan sekilasnya, ya. Nah ini yang saya bisa katakan dari contoh kenapa sih kita harus memahami atau harus bisa buat editingnya, visualnya. Nah ini coba pada saat teman-teman lihat gambar yang ada di sini, kira-kira rasanya kayak gimana? Yang tahu makanan ini nggak, Yang? Saya belum. Tahunya Ini, telurnya doang itu. ini makanan Korea, Yang. Oh, saya bukan penggemar Korea saya. Nah, artinya pada saat kita bisa editing seperti ini, bisa ini pakai Canva, Mbak V. Wih, mantap. Jadi foto biasa, foto orang nggak jelas gitulah. Saya ngambil, itu awalnya tuh warnanya nggak gitu bagus sih. Sampai akhirnya saya edit, ganti filternya jadi kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita foto pakai handphone, terus dari pencahayaan kurang bagus, mungkin dari warna atau seperti apa, kita bisa ganti filternya, kita bisa ganti komposisi pencahayaan dan lain-lain, itu juga bisa dari Canva. Nah, ini juga sama. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, kita bisa mengubah orang yang pada saat dengar kimchi, oh ya udah kimchi kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih gimana caranya ngubah sesuatu yang biasa saja menjadi bisa, konsep cover selling banget ini, Mbak ini, Eyang. jadi gimana? Ya. Iya, kita ganti frame-nya aja gitu ya, yang awalnya nggak tahu jadi tahu jadi akhirnya pengen gitu. Nah, bandingkan ini hanya sekedar contoh aja ya, nggak usah diperhatikan sih ini angka apa. Artinya bandingkan tampilan ini dengan tampilan berikutnya. Sebenarnya sama aja, dari gambar yang sebelumnya sama sekarang itu, sama-sama saya pengen jelasin perkembangan kuliner Korea di Indonesia. Lebih menarik mana kira-kira? Yang grafik lah. Yang grafik, orang udah tahu, orang tinggal langsung lihat nih. Oh ternyata naik nih. Di 2001 dibandingkan dalam bentuk tabel kayak gini, hanya tulisan, ya udah gitu, kurang menarik dan orang ini apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya generasi milenial dikasih data seperti ini tuh agak sulit gitu. Dan ini langsung aja di skip bisa-bisa. Mereka menganggap bahwa informasi ini nggak penting, padahal penting. Nah sekali lagi bagaimana caranya gitu untuk kita
jelasin. Jadi bukan apa yang mau kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Betul nggak ya? Asik. Asik. Itu Cover selling prinsip, banget itu. yoi, prinsip apa itu? Cover selling itu. Ya itulah, pokoknya cover selling mantap. Oke. Nah, ini kita bandingkan juga dengan infografis. Infografis kan sebenarnya gambar yang menjelaskan tentang informasi, suatu informasi apapun. Tadi Eyang nggak tahu tadi makanan apa, ya. Eyang mungkin dengar kimchi, ada bibimbap, ada gimbap gitu. Nggak tahu itu apaan. Nah, pada saat kita jelaskan hanya seperti ini saja, kira-kira kebayang nggak? Ya, kimchi itu sayur putih, bumbu khas Korea. Bibimbap tuh nasi campur daging sapi dan saus pedas, intinya gitu. Ini nggak akan menarik, walaupun ini sebenarnya sesuatu yang wow gitu, yang bisa dijadikan informasi. Beda halnya pada saat kita jelaskannya seperti ini. Gitu. Jadinya orang, oh kebayang kimchi itu bibimbap juga, oh kayak gini gitu. Gimbap itu nasi gulung ya, ibarat kayak gitu, lontong digulung-gulung terus potong-potong jadinya gimbap. Nah, artinya dengan kita menjelaskan sesuatu dibantu dengan visual, ini akan membantu orang-orang juga tertarik dengan produk tentang kita juga, atau kalau kita lagi ngenalin suatu jasa ataupun perusahaan kita, itu jadi lebih mudah tersampaikan gitu ke orang-orang. Nah, ini juga artinya sebenarnya saya hanya mau menjelaskan yang di sebelah kanan, tapi saya tambahkan dengan sesuatu yang lucu yang ada di sebelah kiri gitu. Artinya tuh gini, kita kan butuh sesuatu biar orang tuh nyolek, biar orang itu nengok gitu. Lirik. Salah satunya kan dengan colekan gitu ya, colekan secara tidak fisik, ya secara tidak langsung gitu. Nah, kalau di dunia maya nih gimana cara nyoleknya? Berarti kan dengan sesuatu yang menarik, kira-kira bikin orang penasaran gitu. Salah satunya saya bantu dengan sesuatu yang lucu. Yang awalnya mungkin kalau kita posting di Instagram itu langsung berhenti, bikin orang berhenti. Algoritma Instagram, aku jelasin, selipin dikit ya. Algoritma Instagram itu semakin lama orang lihat, jadi skip, terus habis itu berhenti di postingan kita. Semakin lama dia berhenti di situ, nah maka kita semakin akan sering muncul di berandanya dia. Tuh salah satu algoritma Instagram terbaru. Nah, jadi mau nggak mau kita harus buat tampilan Instagram kita pun harus eye-catching, harus bikin orang mau berhenti dan nggak hanya sekedar skip, kalau bisa juga semakin lama. Nah, gimana caranya? Ya otomatis harus bisa bikin konten, harus bisa bikin desain yang menarik, yang kira-kira memang sesuai kebutuhan dari si audiensnya tuh gimana, gitu. Nah, ini infografis milenial. Kira-kira kayak gitu, Eyang, secara singkat, untuk kenapa sih kita harus belajar Canva? Oke. Luar biasa. Itu ngomong-ngomong desainnya itu menarik-menarik, bikinnya pakai Canva juga, Mbak Fe? Iya, kalau misalnya bisa pakai Canva, kenapa harus pakai yang lain? Asik. Luar biasa. Berarti bisa untuk slide juga ya, bikin slide presentasi juga ya Canva ya? Bisa, Eyang. Jadi kalau misalnya di Canva itu lengkap, nggak hanya sekedar untuk bikin postingan, kita bisa bikin poster, kita bisa bikin banner, lalu kartu nama, mau ucapan apa, gift card gitu, atau label pengiriman yang lucu-lucu, itu juga bisa. Bahkan untuk bikin kurikulum vitae. Nah, jadi pengalaman saya nerima rekrut pegawai, itu rata-rata mereka bikin kurikulum vitae-nya itu udah bagus-bagus gitu. Kalau zaman kita kan cuman nama ini gitu nggak, Yang? Udah di kertas putih udah sih, gitu. Sih. Oh iya. Kalau saya enggak ya, mohon maaf. Nah, kalau sekarang tuh yang datang gitu ya, yang rekrut tuh udah bagus-bagus kurikulum vitae-nya, jadi nggak bikin sayanya gitu ya, nggak bikin ownernya tuh bosen, cuman gitu-gitu aja kurikulum vitae gitu. Dan itu tuh bisa dibantu di Canva gitu. Oke, luar biasa. Teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan,
seputar desain di Canva. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mencoba di Canva, kemudian ada kendala. Nah, boleh ditanyakan nih di preview malam ini nih, mumpung ada masternya nih, mumpung ada ahlinya. Sambil nunggu pertanyaan, Mbak Fe kira-kira bisa nggak dipraktikkan atau mungkin live lah ya, biar teman-teman di sini bisa lebih jelas lagi. Bisa. Kira-kira seperti apa sih Canva itu, binatang jenis apa gitu loh? Jadi tuh gini, yang teman-teman tahu gitu ya, yang sudah tahu tentang Canva itu kan bisa dijalankan di dua, bisa lewat handphone atau lewat laptop. Lalu bisa lewat aplikasinya, jadi kita harus nginstal aplikasi itu di handphone atau lewat browser. Browser tuh aplikasi yang untuk ngejalanin website lah, gitulah. Bisa di Chrome, bisa di Opera, Safari ya seperti itu. Nah, bedanya apa gitu? Sebenarnya kalau yang di aplikasi fiturnya masih belum selengkap yang ada di website, karena memang dari pertama kali Canva itu ada awalnya dari website itu gitu ya, dari canva.com. Jadi waktu pas saya tahu Canva itu dari sekitar 2015, 2016 lah. Lama, iya benar. Nah, baru-baru ini aja gitu ada aplikasinya, tapi setelah saya cek semua fiturnya itu nggak ada. Jadi nanti waktu pas belajar kayak gimana? Nah, saya gabungkan tuh dua-duanya. Nggak harus lewat laptop, tapi kita bisa pakai handphone, tapi kita tidak pakai yang ada di aplikasinya gitu. Karena ada beberapa fitur, sekali lagi ada beberapa fitur yang nggak ada di aplikasi. Jadinya pakai browser. Saya contohin, ntar saya share screen. Ya, yang ya. Ini dari handphone saya. Oke. Oh, ini pakai HP ya? Iya, pakai ya, handphone. boleh pakai HP, silakan. Nah, ini saya bukanya lewat browser, lewat Chrome. Oh, langsung lewat Chrome. Nah, saya pakai lewat Chrome. Sebenarnya kalau yang di aplikasinya pun juga ada aplikasi ini di sini. Tampilannya hampir mirip. Hanya saja kalau kita buat desain suatu desain ada fitur yang nggak bisa di sini. Contoh, apalagi kalau yang ada hubungannya sama video nih. Kalau misalnya ada hubungan video di aplikasi ini nggak maksimal, gitu kalau lewat aplikasi ini. Jadi kalau nanti kita editing video, nanti kan di kelas juga kita belajar bagaimana cara editing video yang simple. Nah, pakai Canva juga ya? Canva. Nah, ini saya pakai yang di browser aja. Di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Jadi banyak juga yang suka nanya gitu ya. Kalau bikin carousel tuh gimana gitu. Setelah saya potong-potong kok langsung pecah. Nah ini dia, kita harus paham pixelnya, ukurannya. Atau kalau ada yang mau bikin banner gitu. Banner kan gede banget ya, segede gitu. Nah, kita juga harus tahu pixelnya berapa. Jangan sampai kita hanya pakai yang Instagram ini, kan Instagram kan 1080 kali 1080. Ya kalau dilebarin, ibarat kalau dicetak dilebarin kayak gitu, jadi pecah otomatis. Jadi bukan salah Canva-nya, tapi keliru pada saat kita memilih ukuran. Nah, jadi kan kalau misalnya kita memilih ukuran tuh di sini ada ya custom size, yang kita mau, ya flyer, dan lain-lain. Itu bisa di sini. Poster ya? Ya, kita tinggal pilih yang poster. Atau ternyata kalau misalnya poster itu, contoh ini brosur. Nah, poster itu kecil juga sih, 42 kali 60 cm lah. Nah, kalau misalnya kurang besar juga, kita tinggal di custom size. Nah, kita tentukan nih. Kalau bingung pixel itu apa, kita bisa ganti dengan sentimeter. Jadi tinggal diukur, mau ukuran si bannernya tuh berapa. Oke. Kira-kira. Nah, ini coba kita buat apa ya namanya, Instagram Stories lah. Jadi kalau teman-teman mau buat Instagram Story, kita hanya tinggal pakai template. Jadi template itu banyak pilihannya, kita mau buat sendiri atau kalau nggak mau ribet, ya udah kita pakai template yang ada di Canva. Semua itu sebenarnya sudah tersedia di Canva. Hanya saja hati-hati buat teman-teman pada saat memilih, ada yang pro, ada yang gambar mahkota, ada yang free. Jadi kalau kita belum berbayar, pilihlah yang free. Karena kendalanya nanti pada saat kita download, akan ada tulisan Canva di belakang, watermark-nya Canva.
itu kan agak malu-maluin juga ya gitu. Kalau masih pas kita upload masih gambarnya itu masih ada keikut watermark Canva-nya, atau mungkin resolusinya biasanya dikecilin jadi pecah. Jadi pilih gambar, font, terus template yang ada tulisannya free. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita tinggal tambahkan misal tulisan. Diklik, kita tambahkan tulisan di sini. Tulisan tinggal pilih mau yang seperti apa. Ini kalau yang sudah ada font kombinasinya. Nah, atau kita pilih sendiri, ini juga tinggal milih. Misal saya mau pilih, ini bisa digedein lah. Ini resolusi 2021. Kita tinggal tulis. Umroh bareng keluarga. Mudah-mudahan pandemi udah beres, sudah boleh umroh bareng-bareng. Amin. Nah, ini. Terus kalau misalnya mau ditambah lagi, ini kita tinggal seperti ini, kita bisa copy lagi, atau bebas mau tambahkan lagi yang baru juga nggak apa-apa. Cara ngopinya ini juga gampang kok. Sorry. Nah, misal teks lagi, kita tambahkan lagi. Mungkin ini kita geser. Nah, tinggal gedein aja. Apalagi resolusinya? Beli villa. Ya, beli villa beserta kolam renang dan kandang ayamnya. Beli villa yang ada kolam renang dan peternakan. Asik. Nah, kira-kira gini, kita tinggal sesuaikan. Ini sebenarnya yang paling sangat-sangat sederhana, karena kita hanya menggunakan template. Nanti kan kadang-kadang suka bosan ya, atau kadang-kadang suka kita lihat, oh ini ada yang pernah pakai nih template ini, saya pengen bikin sendiri template-nya. Itu juga nanti insya Allah diajarkan bagaimana kita bisa custom yang sesuai dengan karakter kita, ditambah lagi yang mau bangun brand ya, brand perusahaan, brand produk gitu. Biasanya kan ada warna-warna khusus yang ada gitu ya, sesuai dengan logo atau apa. Jangan sampai warnanya itu beda. Misal logonya Zaiba nih, Tosca. Nah, ternyata waktu pas posting saya banyakin warna merah gitu ya. Nah, ini juga harus paham juga komposisi warna, penggunaan fontnya juga, jangan sampai tabrak lari gitu. Karena saya sering banget nih lihat postingan entah di flyer ataupun di Instagram juga ada yang pakai, misal ya, mungkin maunya identik warna pink. Nah, background-nya itu warna pink, misal pink muda gitu. Nah, ternyata tulisannya dia juga pakai pink juga gitu, pink agak gelap. Nah, itu kan jadi agak tabrakan. Nah, kalau misalnya kita kan pengennya orang kalau lihat postingan kita tuh langsung merasa nyaman, enak gitu ya. Terus, oh iya tertarik. Jangan sampai orang tuh mikir ini nulis apa gitu, apalagi harus didekatin handphonenya, gitu ya. Jadi ini juga masuk kepada masuk kepada materi kita bagaimana memadupadankan warna, lalu pemilihan font juga. Nah, nanti juga pada saat milih gambar, kita milih gambar gimana caranya biar yang gratis. Jadi jangan sampai kita milih gambar ternyata nanti itu punya orang, ternyata itu berbayar, kita pakai, kita upload, kita kena juga gitu, kena denda. Kayak gitu yang kira-kira. Oke. Ini sudah ada pertanyaan nih Mbak V. Mau tanya, bikin desain di Canva tapi pas di-download suka berantakan. Padahal pada saat edit itu sudah oke. Itu kira-kira kenapa ya penyebabnya? Nah, kalau misalnya kita sudah sudah desain, itu dikunci, Mbak. Jadi gimana tuh? Ada fitur kuncinya. Sebentar. Oke, saya share screen lagi deh. Oke. Nah, anggap kayak gini ya. Ini misalnya kita sudah desain nih, biar nggak gerak-gerak lagi.
tulisannya. Jadi memang kalau kita sudah nulis, terus habis itu masukin gambar lagi, itu suka kegeser-geser secara nggak sengaja, entah kena mouse atau kena tangan atau apa. Jadi kalau memang udah ajek tuh apa ya, pokoknya udah pasti. Udah mantap lah. Ya, udah mantap. Jangan lupa teman-teman. Jadi kalau di sini ya tampilannya ada yang paling bawah kanan. Nah, kita geser kelihatan ya. Oh, ada gemboknya. Iya, ada gembok. Jadi itu. Jadi artinya kalau sudah ada tanda gembok nih yang di atas, nggak akan bisa diotak-atik. Beda gitu. Nah, kalau yang di bawah itu bisa digeser-geser. Kayak gitu. Nah, ini bisa digeser. Sedangkan kalau yang di atas ini kita mau geser kayak gimana nggak bisa. Yang kegeser malah template-nya yang kegeser. Gitu. Jadi tapi dihapus bisa nggak kalau yang gembok gini? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Udah aku pilih. Ini gemboknya mati nih yang paling bawah sebelah kiri bawah. Non-aktif. Kelihatan? Iya. Non-aktif. Beda kalau saya klik yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah aktif nih. Ya, kelihatan ya? Iya. Jadi kalau udah dikunci, udah nggak akan bisa diubah lagi. Nanti kalau kita mau ubah lagi posisinya, ya dibuka lagi gemboknya. Gitu, Mbak Novi ya. Iya, oke. Wah, saya juga baru dapat ilmu nih. Saya baru tahu nih, udah lama pakai Canva baru tahu. Ternyata ada fitur ini ya. Oke, teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi seputar Canva buat teman-teman yang suka pakai Canva nih, silakan dimanfaatkan malam ini buat bertanya, atau yang baru tahu Canva itu apa, boleh silakan langsung ditanya. Jadi kalau untuk di HP itu berarti lebih baik nggak usah pakai yang download dari Play Store ya, lebih enak pakai yang dari webnya langsung ya, Mbak? Iya, itu pilihan sih. Sekali lagi pilihan. Kalau memang kita butuh fitur yang banyak banget, yang ternyata di aplikasinya nggak ada, ya kita bukanya browser. Kayak gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Letak-letaknya itu nggak jauh beda antara yang di browser maupun yang di aplikasi. Hanya saja ya tadi, pada saat nanti kita belajar nih, ternyata ada fitur yang ternyata nggak ada di aplikasi, ya mau nggak mau nanti harus pindah dulu ke websitenya. Iya benar. Oke. Kalau nanti di kelas itu ntar belajarnya pakai yang mana? Aplikasinya pakai download aplikasi atau langsung dari website Canva-nya? Nah, kalau misalnya ini saya buat tutorialnya, kan video tutorialnya yang lewat browser. Oh, lewat browser. Biar nggak pindah-pindah videonya ya? Iya, nanti takutnya dari awal nih, saya pakainya aplikasi, tapi ternyata waktu pas saya mau bikin brosur, nanti kan ada cara buat brosurnya. Nah, di brosur ini ada fitur yang nggak ada nih di aplikasi, atau waktu pas mau edit video di aplikasinya itu juga nggak ada. Jadi daripada bingung, lebih baik saya dari awal gitu. Tapi nanti pas prakteknya ternyata ada teman-teman yang pakai aplikasi, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Alia. Kalau ukuran posting di FB itu ukurannya berapa, Mbak V? Aku pernah buat tulisan panjang, ternyata pas diposting kepotong. Pakainya yang mana, Mbak? Bukan Mbak Novi lagi. Mbak Alia. Maaf. Nah, jadi kalau misalnya milih juga harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi waktu pas kebutuhan ini enaknya Canva sudah disesuaikan nih dengan ukuran-ukuran yang memang biasa dipakai. Jadi kalau misalnya Facebook, misal search aja deh daripada kelamaan ya. Facebook. Nah, ini ada pilihan nih untuk Facebook Ad, cover gitu ya, post. Mana coba di-share screen. Nah, belum ya? Belum. Lupa klik ininya, share-nya. Sorry. Oh, oke. Mana? Nah, jadi saya balik lagi deh. Oh, ini dia. Oh ya, oke. Oh, langsung aja ya di-search ya? Langsung search. Kalau misalnya biar nggak kelamaan kita ke bawah gitu. Nah, ini nanti pilihan formatnya mau apa. Misal Facebook post. Jadi karena memang untuk postingan yang status misal gitu. Ya udah, Facebook post timeline berarti lah ya. Ya. Nah, ini nanti
ada pilihannya sendiri sesuai dengan template-nya. Gitu. Kalau Oh, ternyata iya. kita mau pakai Oke. template, mau bikin sendiri, ya udah create blank di sini. Nanti yang penting ukurannya, yang kita cari kan ukurannya, biar nggak kepotong, biar nggak apa gitu. Karena untuk template-nya story kan panjang ke bawah. Kalau YouTube gitu bikin video itu kan memanjang ke samping. Nah, kalau Instagram itu beda lagi, ukurannya 1:1 atau 1080 kali 1080. Nah, jangan sampai pas kita bikin story, kita upload di feed Instagram itu pasti otomatis kepotong. Gitu. Nah, kalau untuk bikin TikTok juga ini juga sama, kan memanjang ke bawah. Ukurannya pun sama, hampir mirip dengan story tapi agak beda ukuran, lebih kecil dari story. Nah, saya suka lihat nih, ada teman-teman yang posting TikTok gitu ya, video TikTok diposting ke Facebook ternyata kepotong karena mengikuti ukurannya Facebook nih. Makanya ada caranya juga untuk kita upload ke multi device gitu. Nah, itu saya biasanya ngeditnya pakai Canva lagi. Biar misal saya bikin konten di TikTok, saya mau posting di feed Instagram, ya udah saya edit dulu di Canva biar bisa masuk ke feed gitu. Saya mau posting lagi di Facebook, saya edit lagi. Kalau saya mau postingnya ke YouTube yang dimana YouTube itu memanjang, nah itu berarti edit lagi gitu. Nah itu saya pakai Canva karena ukurannya udah pas nih, jadi saya nggak mikir-mikir lagi ukurannya pas atau enggak, kepotong atau enggak gitu. Berarti sudah disediakan lah ya, luar biasa ya Canva ya. Berarti dia udah memang mempersiapkan untuk diposting di sosial media mana, dia template-nya udah dibuatin semua ya, tinggal pakai ya istilahnya ya. Iya betul. Tuh. Bahkan kalau misalnya kita mau bikin kayak kartu undangan atau brosur yang lipat 3 itu, itu juga ada. Brosur, ya tahu. Ada template-nya juga. Nanti kita belajar cara desain brosur yang lipat 3. Jadi setelah kita bikin bolak-balik, kita langsung ke percetakan udah jadi. Seperti itu. Memang masih pakai ya brosur lipat 3 itu ya? Ya, kali aja. Kan kalau misalnya ternyata kita buka jasa percetakan, terus ternyata minta didesainkan, udah langsung selesai. Iya. Jadi pokoknya tergantung lah. Kalau Eyang nggak butuh. Iya. Di luar sana masih banyak lah. Berarti edit ukuran juga bisa ya, ukuran video, ukuran gambar. Misalkan saya udah punya gambar yang tadi seperti Mbak V itu, gambar udah saya buat tadinya dibuat di Facebook misalkan. Saya pengen ubah buat di YouTube, berarti kita bisa ngedit gambar yang udah ada juga ya ukurannya ya? Bisa juga. Itu karena kalau misalnya YouTube kan ada juga, misal untuk bikin thumbnail bisa beda lagi. Untuk bikin badannya, bodinya gitu. Itu juga sudah ada bentuknya, tinggal ya udah kita tinggal tambahin desain-desain seperti itu gitu. Kayak mau bikin testimoni juga, testimoni mau ada template handphonenya biar kayak nyata gitu, itu juga bisa. Oh gitu. Nah ini deh, sambil nunggu saya coba share. Saya bikin tutorial terus saya posting di TikTok juga. Itu ngeditnya pakai Canva juga. Jadi kayak gimana tuh? Sebentar saya nyari dulu ya. Boleh. Ngomong-ngomong untuk yang bikin flyer ini Mbak V pakai Canva juga? Itu ke Mas Fuad pakai Canva nggak? Oh, Kang Fuad yang bikin. Iya. Iya, oke. Tapi bisa kan ya bikin flyer juga ya di Canva ya? Banget. Karena pas ini aja ditolongin sama Mas Fuad, baik banget lah. Biasanya kalau saya gitu ya buatnya lewat situ, lewat Canva. Oke. Atau Mbak V kasih contoh flyer yang Mbak V bikin pakai Canva, Mbak. Nah, boleh tuh, karena biasanya flyer yang dipakai tuh. Kelas LTCS-nya jenengan tuh, mana yang bikin pakai Canva? Kelas CS.
Ya, flyer Oh. kelas Kelas cover selling, kelas cover selling. selling. Atau kelas apa aja lah, kelas TikTok atau kelas apa yang dibikin sama Mbak Fewe pakai Canva. Iya, saya mikirnya itu tadi tuh apa customer service apa? Customer service. Maafkan atuh. Bentar ya. Ya, dimaafkan. Yang sambil ngomong. Jadi tenang aja. Teman-teman silakan yang mau ditanyakan lagi. Daripada kayaknya pertanyaan-pertanyaan saya kayaknya sudah mewakili teman-teman semua nih. Jadi Tadi ada yang nanya saya nih. Tadi itu ada yang beberapa udah daftar terus nanya kan, Mas nanti kalau kemarin kan Mbak Fe ngobrol-ngobrol soal sales page, landing page itu bisa diulik pakai Canva. Itu nanti jadi kan dibikin ya dikasih tahu kan di kelas gitu. Cara bikin landing page. Nah, bikin landing page itu jujur itu saya pas awal kan kita rencana tuh untuk ada kelas ini tuh udah agak lama kayak gitu kan. Nah, itu tuh landing page tuh saya belum masukin ke situ. Saya takutnya nih kalau saya sebutin landing page pada paham nggak gitu. Jadi nanti kalau misalnya waktunya cukup itu ada di bagian akhir. Jadi memang materi yang disampaikan di kelas utamanya itu yang paling banyak dipakai. Nah, nanti kalau misalnya ternyata banyak yang butuh atau ada waktu juga untuk menyampaikan, ya saya buat. Ini juga saya rencananya juga memang pasti buat video tutorialnya. Kalau ternyata nggak cukup, ya nanti dibagikan kan ada kelas alumni. Gitu. Pokoknya apapun yang ada yang baru, nanti di-share di kelas alumni. Jadi nggak cuma hanya 2 minggu, udah selesai, beres. Enggak gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang baru di share-nya di grup alumni. Oke. Oh berarti ada ini juga ya, ada grup alumni juga ya. Jadi nggak langsung 2 minggu selesai ya. Ya benar. Jadi bukan yang utama. Oke. Oke, selanjutnya daftar kelasnya kemana, Eyang? Oke, untuk daftar kelasnya nanti teman-teman bisa daftar ke Mbak Dinda ya, admin Sokowae. Mbak Dindanya ada nggak di sini ya? Di grup itu sudah ada kontaknya. Oh, ini udah ada juga nih, Dinda Kumala. Dikasih WA-nya aja yang di grup chat. Oh ya, nanti ini nih saya ke ini ya. Nanti di grup chat saya kasih nomor WA-nya. Sudah ada juga sih di grup orangnya. Oke, ini saya oke, sudah ketemu. Ini dilanjutin dulu, Eyang. Kenapa? Dilanjutin dulu, nanti malah kepotong. Saya jadi udah kepotong, udah nggak ingat ngomong apa tadi. Maafkan. Dea kelihatan. Nah ini tuh goyang TikTok. Flyer apa namanya TikTok. Nah di sini ada videonya. Saya masukin video. Jadi ada video yang sok-sok joget-jogetnya saya. Nah ini flyer gitu ya di Canva itu bisa dilakukan di sini. Oh, oke. Tapi nggak akan diajarin joget-joget kan? Enggak, itu cuman sayanya isengnya aja. Kan terus yang ini kayak gitu. Itu joget-jogetnya latihan berapa kali itu? Itu nggak tahu. Jangan ditanyain. Otodidak, Kang. Otodidak dia. Nggak mesti ngambil salah makan kayaknya itu. Ngambil gambarnya tuh sekali tag apa berapa kali tag gitu maksudnya? Enggak. Itu enggak 1 kali tag. Allah, berapa kali saya nggak tahu itu tuh ya. Saya yakin itu pasti puluhan kali. Eksekusinya besoknya baru benernya. Iya, biasanya gitu. Gitulah. Udah cukup sekali-kalinya inilah. Ini nyatuin gambar begini pakai ini juga ya? Apa? Pakai Canva juga tadi itu. Canva. Semuanya ada gambar itu apa? Mock-up HP-nya itu dari Canva juga? Canva juga. Oh. Ini saya coba bikin karosel. Jadi karosel juga bisa kan karosel itu kan kita maksimalkan di Instagram 10. Kayak gitu kan? Ya udah.
bisa kita maksimalkan semuanya. Oke. Misalnya kayak bikin apa ya? Kalau saya ini bikin greeting cards mungkin ya. Jadi yang diselipin ke paket ini juga bisa. Garansi produk gitu lah. Oh. Nah, gini. Ya, pokoknya dari Canva lah. Kalau ada yang mudah, kenapa nyari yang sulit? Ini bikin carousel juga pakai Canva juga? Canva, ini template-nya tuh di bawah tuh ada 7 nih, ada saya kasih Oh garis-garis. iya, keren. Banyak yang nggak. Hah? Banyak yang nggak tahu, saya ternyata luar biasa Canva ya. Oke, silakan teman-teman. Bagi ada yang nanya lagi, misal bikin flyer, ini ada lagi yang nanya dari Mbak Fantri. Kalau bikin flyer di Canva setelah di save itu kadang jadi kayak video sekian detik. Itu kenapa Mbak? Nah, jadi waktu pas downloadnya dipilihnya itu yang PNG kalau nggak JPEG, jangan yang video. Karena biasanya, jadi gini, pertama waktu pas milih template, milihnya yang video, gitu, atau yang memang, jadi bukan memang untuk yang statis gitu ya, untuk gambar. Nah, pertama mungkin salah milih flyer. Kalau ternyata kalau salah milih flyer, salah milih template. Kalau ternyata terlanjur udah suka dengan template itu, berarti ya nggak apa-apa diterusin. Yang kedua, pada saat downloadnya harus yang JPEG kalau nggak PNG. Diubah gitu. Ya template-nya berarti ya, formatnya diubah ya. Jadi waktu pas downloadnya itu ada pilihan. Misal deh. Mana ya? Ini saya juga pakai template yang gerak ya. Jadi waktu pas dijalanin tuh dia gerak. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya pas downloadnya, nah ini kan pada saat download sebenarnya ada pilihannya. Nih, kalau milihnya yang file type itu ya? Iya, otomatis ya langsung yang gerak gitu. Jadi biasanya tuh langsung next udah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus milih dulu. Nah, kalau memang gambar ya saya sarankan yang PNG sih biar kualitasnya agak gede. Tapi kalau hanya posting biasa yang nggak membutuhkan yang ini, kita pakai JPEG juga udah cukup. Nah, ini ada pilihannya begitu. Oke, ada lagi dari Mbak Ratu. Pertanyaan saya di atas belum dijawab, Eyang. Sebentar. Pertanyaannya yang mana? Oh ini. Mbak Vera, kalau kita mau ubah ukuran desain yang sudah kita buat dan udah save, harus yang berbayar dulu Mbak, baru bisa ganti ukuran. Misal nih dari size IG ke size yang lain. Iya benar. Ini pertanyaannya apa? Saya paham ya, saya paham. Oh paham Mbak Vera, paham. Saya paham. Enggak, saya nggak mudeng saya. Silakan. Oh, gimana itu? Awalnya kita pakai ukuran Instagram 1080 kali 1080. Nah, maunya kita upload di story. Story kan panjang begini kan, panjang ke bawah gitu. Nah, itu kalau misalnya yang premium, yang berbayar, pada saat kita ubah itu tuh udah langsung pilihannya mau diubah ke dalam bentuk mana gitu. Tapi tetap desainnya nggak perlu kita ganti-ganti. Otomatis ya berarti ya, dia menyesuaikan langsung ya? Ya benar. Jadi hasil desainnya yang kita sudah buat untuk 1:1 itu bisa ke yang panjang atau bahkan bisa untuk YouTube gitu ya, yang memanjang ke samping itu bisa, tapi premium. Nah, lalu kalau yang pro gimana ya? Kalau yang pro mau nggak mau kita harus pindahkan copy dari. Yang pro apa yang free? Salah. Yang free maksudnya. Maaf. Ya, kalau yang kalau pas kita free, jadi mau nggak mau semua elemen yang didesain itu kita copy, pindahkan ke template yang baru gitu. Misal untuk ke story ya udah kita copy ke story. Manual berarti ya kalau yang berbayar ya?
Ih, yang gratis. Yang berbayar, yang free, yang gratis maksudnya. Yang gratis itu manual ya. Udah mau. Oh iya, oke. Yang gratis manual. Kalau yang berbayar dia langsung otomatis ya. Ya, betul. Oh, oke. Jadi nggak ribet ya yang berbayar ya. Oke. Ada Mbak Fadila, Mbak V tadi pilihan template kartu. Sama siapa? Bikin sendiri. Mbak Fadila. Mungkin yang kotak-kotaknya kali. Yang mana? Sabar. Yang tadi itu yang kotak-kotaknya yang ada 7, ada 9 itu loh. Oh, itu bikin sendiri Eyang. Jadi ini nanti makanya ada apa ya namanya, materi khusus untuk bikin Kan karosel. ini kan di kelasnya kan? Ya, di kelasnya. Jadi kalau karosel itu mau nggak mau kita harus ngitung sendiri, kita harus tentukan sendiri, baru cara untuk bikin misahnya itu beda lagi gitu. Jadi memang nggak disediakan di Canva-nya, karena kalau yang di Canva hanya menyediakan single post aja yang 1. Tapi kalau mau bikin nyambung gitu, ya apa namanya agak sulit gitu. Jadi memang ada ukurannya. Nggak di bawah sekalian nih. Oke. Nggak di bawah. Nanti diajarin ya trik-trik motongnya gitu ya, motong gambarnya ya, biar pas ukurannya ya. Ya, biar nggak pecah juga. Biar nggak pecah juga. Kecil buat di sini. Nah, jadi ini saya coba share yang di Instagram ya. Nah, ini kan karoselnya ya. Jadi biar nyambung gini kan, nggak kepotong. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nyambung, jadi kayak ada video ke situ lah. Nah, ini kayak nyambung gini, padahal dia kan beda. Nah, nanti ada triknya gimana nih biar apa namanya nggak kepotong, karena kan kalau misalnya kita posting multi post itu kelihatan banget potongannya. Kalau ini dibikin enggak gitu. Ya. Ini desainnya pakai gambar juga, pakai Canva juga bikin ya, Mbak? Iya, semuanya ini elemen-elemennya gratis. Ini saya pakai Canva. Yang ini gambar-gambar ini. Gitu. Ini kalau misalnya di Canva kita tinggal nyari aja di elemennya. Nanti juga saya kasih tahu, misal mau yang gambar orang kantoran, misal mau yang hijab atau apa, elemennya aja yang nanti tinggal kita mainkan. Karakternya lah ya, bisa dibilang ininya ya. Ya, betul. Ini contoh nih. Karakter orangnya seperti apa yang mau dicari itu ya? Ya, betul. Oh, itu disediakan juga ya di Canva ya? Nggak hanya template berarti ya? Ada. Contoh nih ya, ini saya bikin blank aja. Bikin blank yang nggak ada template-nya. Nanti juga ada nih. Kita masukin ke elemen. Oh, ada pilihannya elemen. Oke. Kita tinggal pilih lah. Mau apa? Pakai pencariannya yang pasti pakai bahasa Inggris ya. Oke. Hijab tuh ternyata bahasa Inggris. Nah, ini kan ada. Tapi dengan catatan perhatikan itu ada yang pro. Kalau yang pro ya ada yang pro ya. Yang ada mahkota itu ya pro ya. Ya, betul. Gitu, kita pakai aja yang free banyak kok. Tinggal diklik muncul teng. Itulah. Oke. Luar biasa berarti ya. Ini ada pertanyaan lagi dari tadi mana? Dari Mbak Iin Zahra. Bagaimana cara mengcopy dari size feed IG ke story IG? Elemennya semuanya yang ada di itu Mbak Zahra. Kontrol A lah ya berarti lah ya. Langsung aja kontrol A gitu. Bisa ya, kan? Benar. Iya benar, kontrol A semuanya langsung copy pindahin ke template yang baru. Gitu, ke template yang IG story gitu. Terus nanti tinggal disesuaikan ukuran-ukurannya, posisinya lagi gitu. Tapi yang penting itu sama di situ. Kalau pakai HP gimana kontrol A-nya? Ininya satu-satu, Bang. Enggak. Aduh, iya juga. Bukan. Dibikin grouping dulu. Iya, dibikin grup. Ih, jago emang. Ya harusnya jangan dikasih tahu Kang Fuad. Oh ya. Pada nggak ngerti juga grouping itu gimana. Nggak usah gitu, yang lombok aja yang baru tahu.
Iya, saya aja gembok aja baru tahu tadi ternyata. Oke. Jadi dibikin grouping dulu ya, dibikin satu ya. Ya, salah satu cara. Oke. Cara groupingnya gimana? Nah, ditanyain juga tuh akhirnya cara groupingnya gimana. Itu nanti diajarin Mbak Fe di kelas. Detailnya lah, karena Itulah biar fungsinya ada kelas. Oke, dari tadi kita ngomongin gambar-gambar. Untuk slide presentasi gimana Mbak Fe? Tadi kan bisa tuh presentasi tadi kan desainnya pakai Canva ya. Itu kan cakep tuh. Bisa ini nggak? Maksudnya di ngambil template-nya berarti beda lagi ya kalau presentasi itu ya? lagi. Tadi yang cakep siapa, saya maksudnya? Apa? Mbak Fe cewek kan ya? Ya, nanti tinggal pilih template-nya yang bagian presentation. Nanti di situ ada kita pilih aja template-nya gimana. Tapi juga ada catatannya juga kalau mau bikin presentasi itu ada bagian-bagian yang memang harus diperhatiin juga. Gitu. Biar nggak salah milih, terus posisinya juga nggak salah. Gitu. Jangan sampai nih, misal salah satu contoh yang sering, ini lucu gitu. Ada gambar anak-anaknya, tapi ternyata itu untuk presentasi marketing, misal kayak gitu. Itu kan nggak cocok. Jadi sesuai. Iya. Oke. Mbak, bisa nggak kayak gini? Jadi kalau nggak bisa, ya udah kalau nggak bisa nggak usah. Jadi misalnya saya mau apa ya, bikin cool up gitu ya, cool up untuk para reseller gitu, untuk ngebina para reseller. Terus saya bikin slide presentasi pakai Canva. Terus nanti boleh nggak diskusi sama Mbak Vera pemilihan gambar yang cocok, fontnya, warnanya, biar si slide yang mau dibagikan ke para reseller tuh memotivasi atau menyemangati gitulah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nanti di grup alumni pasti nanya apapun, ini cocok nggak? Gitu. Aman pokoknya. Oke. Berarti masih didampingi terus ya? Ya, jadi grup alumni itu banyak manfaatnya nanti di grup alumni itu. Jadi selain update fitur yang ada di Canva, terus tanya jawab kalau ada kesulitan. Jadi kan ini tuh hanya menyampaikan ya, kalau di kelas tuh hanya menyampaikan. Nah, nanti untuk praktek selanjutnya itu bisa diskusi di grup alumni. Selain itu juga kalau ternyata ada project nih ya, misal butuh desain fit atau ada orang nih gitu. Karena saya beberapa kali juga dapat proyekan untuk ngurusin akun Instagramnya orang gitu ya, all shop ataupun orang. Nah, itu kan kalau saya yang sok sibuk atau lagi males bisa dikasih ke ini gitu, ke peserta alumni. Ya? Jadi dapat income lagi dari situ. Gitu, Eyang. Oh iya, oke. Oh, berarti kalau kita bisa dibilang menguasai Canva bisa jadi keran tambahan ya. Iya. Keran rezeki tambahan ya. Bisa ngedit gambar terus kita bisa jual lagi atau terima jasa lah ya. Iya, bisa banget Eyang itu. Mantap. Oke. Oh, grup alumninya fungsinya kayak grup alumni saya sih, Mbak Fi. Ini alumni yang mana dirimu? Alumni Kepat Selling maksudnya. Ya sama, di mana-mana fungsi grup alumni itu kayak gitu. Emang kalau di grup alumninya Eyang ada dikasih proyek, Eyang? Kasih proyek, sayanya nggak ada proyek soalnya. Saya ada di dalam itu, jadi saya bingung. Ada proyek ya? Gitu kan. Oke, teman-teman, sudah jam 9.22. Sampai jam berapa nih Mbak Fi kira-kira? Kalau kemarin, 9:30 lah kalau udah nggak ada yang mau didiskusikan lagi. Okay. Kalau ada yang nanya lanjut gitu. Saya mah siap ya besok libur ini nggak ngapa-ngapain. Oke, besok libur. Silakan teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, untuk investasinya
Berapa Mbak Fe? Berapa Mas Fuad? Apa bolak-balik? Kan adminnya udah tahu. Nanti silakan Investasinya, tanyakan ya. Untuk ya, investasinya udahlah saya kasih tahu aja lah. Kang Fuad nggak mau jawab sih. Hmm. Untuk investasi kelasnya nanti 199.000 buat teman-teman ya. Belajarnya selama 2 minggu atau 14 hari itu di kelas resminya. Di kelas resminya selama 2 minggu, di kelas nggak resminya, maksudnya grup alumni sepuasnya. Sampai teman-teman bosan, sampai mau live sendiri silakan. Jadi ya berbayarnya cuma 199.000, setelahnya unlimited. Belajarnya bebas sampai bosen. Biasanya nanti ada yang bosen keluar, ntar minta masukin lagi. Biasanya kayak gitu, Mbak Fe. Di grupmu ya? Iya, gitu biasanya. Izin live ya, memorinya nggak kuat. Nanti habis itu nggak berapa lama, masukin lagi dong grupnya, kemarin nomornya hilang, ganti gitu. Kan udah ganti handphone. Oh iya, benar. Jadi memorinya yang awalnya itu kan udah ganti handphone gitu. Jadi minta dimasukin lagi. Tuh, Mas Fuad. Halo? Bisa daftar gratis nggak? Mas Fuad? ya Mbak Fe. Tuh, ada harga khusus nggak yang Mbak Vera? Saya serahkan ke Mas Fuad. Ya, ada harga khusus bagi yang daftar malam ini yang ada di grup Zoom. Ya, bolehlah yang di grupnya cuap-cuapnya Eyang itu ada diskon kalau ngajak orang 20.000. Wih, Asik, alhamdulillah. Kalau misalkan saya ngajak orang, saya dapat daftarnya 179.000 ya Kang Fuad ya? Ya. Nanti yang daftar 199.000, gitu bukan? Ya, benar. Oke. supaya bisa gratis gimana? Berapa orang yang diajak? Kalau mau gratis 5 orang. Oh, 5 orang gratis. Ya. Jadi peserta ke-6-nya gratis. Oh, bawa 5 peserta ke-6. Peserta ke-6-nya kita sendiri lah ya. Ya. Oke. Mantap Yung. Nah, kalau di TikTok gitu. Mantap Yung. Kalau bawa 10 orang berarti cashback dong ya, Bang? Kang Fuad ya? Iya, cashback Iya bisa kan? dijual di angkatan berikutnya. Kalau enggak, misalkan bawa 5 orang kan gratis kitanya. Nah, Iya, kalau iya, saya benar. bawa 6 orang gimana, Kang? Iya, berarti yang satunya dapat Komisi? 20.000 itu tadi. Itu? Ya. Oh, oke. Ada kode uniknya dong. Kode unik apa? Sudah unik. Ya, kode uniknya bilang aja member grup Eyang gitu. Share flyernya dong, Yang. Siap. Saya share langsung di grup. Share flyer. Tutorialnya dalam bentuk video nanti kan, Mbak Fe? Ya, capek gitu lewat tulisan, apalagi lewat gambar. Dikira Iya. mata-mata, Mbak. Passwordnya apa gitu. Ya benar, tadi saya bingung apa kode. Ya. Enggak, soalnya kalau untuk emak-emak kan biasanya lebih gampang nangkep kalau pakai video. Iya, siap. Untuk ini tempat-tempat nyari gambar-gambar yang gratis, nanti dikasih tahu nggak Mbak Fe selain di Canva? Canva kan ada yang gratis yang berbayar tuh, cuma kan terbatas ya kayaknya ya. Pasti Dikasih tahu ya tempat-tempat nyari gambar-gambar yang bagus, kualitasnya, tapi free gitu loh. Ya. Pasti dikasih tahu. Asik. Makasih juga Mbak Ratu. Panggilannya Mbak Ratu ya? Iya, Mbak Ratu.
Oke, sudah saya share di grup preview ya, teman-teman ya. Flyernya. Ada lagi yang mau Oke, marketing tools. Ini belajarnya via Zoom atau via grup WA doang, Mbak V? Jadi Zoom itu untuk diskusi, untuk ngasih link video tutorial dan lain-lain. Nah, Zoom-nya itu Grup untuk WA-nya tadi berarti salah ngomong tadi tuh. Tadi saya ngomong apa? Grup Zoom. Zoom-nya untuk diskusi, untuk link WA. Teror nih. Ya, maksudnya grup WA untuk diskusi, untuk ngasih link video tutorial gitu kan. Diskusi lah intinya. Nah, lalu nanti Zoom juga nggak setiap hari. Jadi Zoom itu untuk validasi materi yang bingung gitu. Ada yang masih bingung prakteknya gimana gitu kan. Itu pakai Zoom biar enak diskusinya kayak gini. Jadi misal ini kayak tadi pertanyaan-pertanyaan kayak itu tuh mungkin agak sulit dijelaskan lewat WA atau mungkin di WA bingung nanyanya gimana. Nanti di Zoom juga bisa. Oke. Ini berapa kalinya? Hah? Zoom-nya maksudnya selama berkelas itu berapa kali atau tentatif atau nanti ditentukan? Kalau di sini sih ada jadwal 2 sampai 3 kali. Oh, 2 sampai 3 kali Zoom-nya ya. Oke. Ternyata kebutuhannya ada yang sulit disampaikan lewat diskusi, ya udah di Zoom aja gitu. Oh, berarti nggak mesti 2 kali ya, bisa lebih ya. Nanti ada tugas-tugasnya nggak, Pak V? Pastilah, nanti saya juga bingung kalau misalnya nggak ada tugas. Cuma tugas di sini bukan apa ya, nggak ngerjain tugas ditendang dari grup, nggak juga gitu. Oh, cuma gitu. Hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Cuma kelebihannya kalau mengerjakan tugas itu bisa langsung direview saat itu juga gitu. Jadi bisa untuk evaluasi perbaikan desain berikutnya gitu. Karena nanti itu kan materinya kan berurutan dari yang termudah sampai yang tersulit. Nah, kalau ternyata kalau nggak dipraktekin dari awal, nah yang sulit ini langsung bingung gitu. Oh ya, oke. Oke, berarti ada tugasnya. Nah, nanti ngumpulinnya langsung di grup juga ya, ngumpulin tugasnya ya. Oke, teman-teman silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Mbak V, mungkin ada penutup di preview malam ini. Penutupnya, kuasai gen milenial dengan hal yang menarik dan berbentuk visual. Cayu. Gen milenial, oke, bentuk visual kuncinya. Oke, sebentar saya cek grup dulu. Oke, ini sudah tidak ada lagi. Baik teman-teman, untuk preview malam ini kita, oh ya Mbak V, sorry. Ini kan previewnya kelasnya mulainya tanggal 18 ya? Iya. Kelas mulai tanggal 18. Tapi kalau misalkan selesai sebelum tanggal 18 masih boleh nanya-nanya nggak di grup preview? Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya nanya-nanya masih seputar Canva lah, seputar info-info. Ya, nanti mungkin ada yang kurang jelas dari flyer yang dipelajari apa gitu, nanya di grup. Oh iya boleh. Di grup preview maksudnya? Iya, grup preview. Misalkan ada yang ingin ikut, kemudian masih ada yang kurang jelas di sini, mungkin baru kepikiran mau nanya gitu loh, baru kepikiran setelah Zoom selesai gitu. Mbak V udah masuk grupnya belum? Udah ada Mbak V. Masih boleh ya Mbak V ya? Itu kalau saya bukan alumninya Eyang, mana tahu ada grup itu. Nggak ada, dia ngasih tahu ke aku masuk aja. Iya, nggak usah lah, saya juga Mang Jen aja nggak langsung saya masukin. Tapi sudah kan, udah lihat kan Mbak V kan grupnya kan? Iya. Oke. Teman, terima kasih banyak buat malam ini. Terima kasih buat Mbak V, Mang Jen, Kang Fuad, dan semuanya. Semoga
preview malam ini ilmunya bisa bermanfaat. Saya juga sudah merasakan manfaatnya tadi. Ada beberapa trik-trik yang saya baru tahu di malam ini. Luar biasa ilmunya. Saya yakin di kelas nanti masih banyak rahasia-rahasia yang masih disembunyikan sama Mbak V yang nggak dikeluarin di malam ini. Biasalah, trik dagang kan begitu. Nanti teman-teman bisa ikuti kelasnya langsung kalau ingin untuk tahu rahasia-rahasianya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan Canva, aplikasi gratisan. Jadi kita bisa membuat desain gambar, desain visual ya, desain visual seperti layaknya seorang profesional. Sampai jumpa di kelas nanti tanggal 18 Januari ya, sampai 1 Februari. 18 Januari sampai 1 Februari. Materinya apa yang akan dipelajari sudah saya share di grup flyer, di grup review. Nanti teman-teman silahkan baca atau lihat flyernya. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar kelas nanti, silakan tanyakan di grup juga, boleh, masih boleh. Ini ada yang nanya, masih ada yang nanya ternyata di grup. Maharnya, oh ya, untuk maharnya atau investasinya saya ulang lagi, 199.000 untuk belajar selama 2 minggu ya, 2 pekan. Nanti belajarnya di grup WA dan Zoom, via Zoom juga. Kemudian ada tugasnya. Dan nanti setelah grup selesai atau kelas selesai, nanti ada after sales-nya. After sales-nya berupa kelas alumni ya. Ada grup alumni, teman-teman bisa tanya sepuasnya. Dengan ikut kelas ini juga nih teman-teman bisa ikut jadi afiliat ya Mbak Fe ya, untuk alumni kelas berikutnya ya. Nah itu bisa jadi menambah keran rezeki baru lagi buat teman-teman. Selain itu juga jika teman-teman sudah menguasai ilmu Canva ini, teman-teman juga bisa membuat jasa ya, itu juga bisa jadi keran tambahan lagi. Insya Allah banyak sekali manfaatnya jika teman-teman ikut kelas Canva ini, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Vera malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas tanggal 18 Januari sampai 1 Februari nanti. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya, Bang Jen, Kang Fuad, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Sama-sama.